Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlillah faman yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya kita membacakan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Walaupun toh kita punya iman, punya Islam, kalau Allah tidak melimpahkan, mencurahkan nikmat sehat, mungkin kita tidak akan sampai di masjid yang kita cinta ini. Oleh karena itu, betul-betul tiga rangkaian ini kita dapati, maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan atas syukur ini kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam marilah kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan syafaat pertolongan baik di dunia maupun nanti di akhirat. Pada suatu riwayat, Nabi Adam alaihissalam melihat umatnya Rasulullah akan ditarik ke neraka. Nabi Adam bilang sama Rasulullah, ya Muhammad, umatmu akan dibawa ke neraka. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon kepada para malaikat, ya malaikat berhenti. Tetapi malaikat dia berbicara atau ngomong dengan Rasulullah, ya Rasulullah, bahwasanya saya ini makhluk yang tidak pernah ingkar di perintah Allah dan harus taat kepada Allah. Tetapi di suatu itu ada suara yang menggelegar, ikuti malaikat ucapan Rasulullah. Maka dengan ketika itu syafaat Rasulullah yang diberikan oleh umatnya Nabi besar Muhammad SAW, umat itu tidak dibawa ke neraka, justru amal kebaikannya yang akan ditambah. Oleh karena itu
kita banyak-banyak membaca sholawat untuk Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita akan diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Allah amin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tiap Jumat dan tiap waktu khotib mengajak kepada jamaah semuanya untuk selalu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman ini keyakinan yang ada di dalam hati, takwa adalah implementasi melalui kita, badan kita, fisik kita melaksanakan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Karena itu mudah-mudahan dengan takwa kita kepada Allah, kita akan selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib yang kita laksanakan, yaitu sholat wajib 5 waktu. Kalau bisa berjamaah, masjid ini diisi biar ramai, ini namanya memakmurkan masjid yang sudah megah. Kalau tidak ada udzur, kita semuanya melaksanakan sholat waktu berjamaah 5 kali. Mudah-mudahan kita akan diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, saya akan mengetahkan 3 poin yang ada dalam diri kita manusia itu, bahwa dari mana kita asalnya ini ada, dan untuk apa setelah ada ini Allah menciptakan manusia, dan yang selanjutnya mau kemana setelah kita hidup. Kalau kita tahu, dulu kita belajar di SMA bahwa teori Charles Darwin mengatakan melalui penelitiannya kita ini berasal dari kera. Tetapi Al-Quran sudah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan dalam firman-Nya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika itu Allah akan menjadikan Adam, menjadikan manusia yaitu Adam, dia berdialog pada para malaikat, ya malaikat, saya akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tetapi mengapa engkau akan menciptakan manusia ya Allah, sedangkan kami sudah bertasbih, sujud, melaksanakan perintahmu? Tetapi kata Allah, engkau tidak mengetahui, aku lebih tahu apa yang engkau tidak ketahui. Artinya bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, Allah maha tahu, maha mengetahui dan maha kuasa. Kalau seandainya dia tidak mau berdialog kepada malaikat, itu kun fayakun akan bisa. Tetapi oleh karena itu ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, dia menegaskan bahwa yang menciptakan manusia pertama Nabi Adam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau pelajaran pengetahuan itu mungkin boleh-boleh saja, tetapi keimanan kita, keyakinan kita bahwa manusia yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi adalah Adam alaihissalam, Nabiullah Adam alaihissalam. Oleh karena itu ditegaskan lagi bahwasanya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang berbunyi, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin summa khalaqnahu nutfatan 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah wa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ditegaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia ini diciptakan dari tanah. Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, tetapi tidak kun fayakun menjadi manusia, ada proses yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita semuanya melalui proses kita akan melaksanakan sesuatu, tidak spontanitas, tidak ujuk-ujuk, tetap melalui proses.
Oleh karena itu di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala yang mengartikan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia itu dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh rahim, kemudian air mani itu melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami jadikan daging, kemudian kami jadikan makhluk yang berbentuk. Manusia ini adalah makhluk yang paling baik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat tidak diberikan akal, kalau malaikat tidak berikan nafsu, tetapi manusia ini lengkap, ada fisik yang bagus, ada jasad yang bagus, diberikan akal pikiran, diberikan keimanan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh karena itu, dengan ciptaan Allah yang maha sempurna, kita yang dari setetes air hina ini tidak boleh kita melakukan bersifat sombong, karena setan itu diusir dari neraka, dari surga, bukannya setan itu tidak beriman, tetapi karena dia sombong, tidak mau mengakui kepada bersujud kepada Nabi Adam. Oleh karena itu setan diusir dari surga untuk tidak mau dia mengakui adanya penciptaan Allah. Adam adalah manusia, makhluk yang paling sempurna. Oleh karena itu, yang kedua, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Tidak lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di dunia ini adalah di dalam Al-Qur'an sudah disebutkan, wa ma khalaqtul jinna illa wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia tidak lain adalah untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ada dua dimensi. Yang pertama hablum minallah, hubungan vertikal naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hablum minannas. Hablum minallah sudah jelas, kita melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, melaksanakan haji ke Baitullah, itu hablum minallah. Maka barang siapa yang hanya satu melaksanakan ibadah kita di hidup dunia akan pincang, nggak sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka dua-duanya kita bekerja sibuk seharian penuh, itu juga ibadah hablum minannas, melaksanakan ibadah. Tetapi kita sibuk apapun, kita harus ingat Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberi rezeki kamu, Allah yang memberi kesehatan kamu, Allah yang menempatkan kamu dapat pekerjaan. Kita harus ingat, di waktu sholat kita usahakan untuk sholat, di waktu kita berpuasa wajibkan kita untuk berpuasa, di waktu kita disuruh untuk berhaji kita sudah mampu melaksanakan haji. Ketika kita sudah mampu, insya Allah ini akan menjadi barokah dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, setelah kita hidup di dunia mau kemana? Tidak lain, kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak ada makhluk yang di bumi ini tidak akan mati. Firaun aja yang mengaku Tuhan, dia mati, apalagi kita. Maka untuk membawa bekal ke akhirat, kita mati, kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah. Tidak ada sekaya apapun, sehebat apapun, lembat yang ilmunya hebat, itu makhluk biasa, dia akan mati. Tidak ada manusia yang akan mati. Bekal yang untuk kita bawa menghadapi mati adalah bekal amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan amal kita di hadapan manusia berbuat baik, akhlak yang baik, akhlak kepada sesama kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, saudara kita. Mudah-mudahan ini akan mencerminkan Islam al-ya'lu wa la yu'alai, Islam bagus, bukan hanya banyaknya saja seperti buih di lautan, tetapi memang Islam berkualitas, kualitas dalam bidang ibadah, kualitas dalam bidang muamalah,
kualitas dalam bidang posisi pekerjaan, itu kita harapkan Islam akan maju dan kita menjadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya arhamar rahimin ya huda, pada kesempatan ini ya Allah kami bermohon ya Allah, curahkan hidayah kepada jamaah Masjid An-Nur ini ya Allah, untuk selalu melaksanakan taat kepadamu ya Allah, untuk melaksanakan perintah-perintahmu ya Allah, untuk selalu melaksanakan sholat jamaah di masjid ini ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mujibas sailin, kabulkanlah kami ya Allah, limpahkan dan curahkan kepada jamaah Masjid An-Nur ini ya Allah rizki yang luas, rizki yang halal, rizki yang barakah ya Allah ya arhamar rahimin. Turunkanlah nikmat-Mu ya Allah, nikmat sehat ya Allah ya arhamar rahimin, nikmat salamah ya Allah ya arhamar rahimin. Jauhkanlah dari bala ya Allah, jauhkanlah dari bala ya Allah, jauhkanlah dari musibah ya Allah ya arhamar rahimin. Wabil khusus ya Allah kepada jamaah pengurus Masjid An-Nur ini dan lingkungan sekitarnya ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmin wa barakatan fil rizqin wa taubatan qabla al-maut ya Allah wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum fas'aluhu ni'amahu yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.